Selamat siang yang indah, shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan. Perkenankan saya Rudi Hutahayan, saat ini ingin sharing, berbagi untuk menguatkan hati kita di dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Saya akan membacakan sebagian dari kitab suci dengan judul Kapak Timbul Mengapung. Ini terambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. Dikatakan dalam firman Tuhan seperti ini. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan, dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawab Elisa, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia, yaitu Elisa dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Maka dikatakan kapak timbul mengapung. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Sahabat-sahabat, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, adapun judul yang ada adalah Kapak Timbul Mengapung, dengan kata kunci, kapak, mata kapak itu barang pinjaman. Jadi kalau hilang, tentu sangat menyedihkan dan mengecewakan. Lebih sulit, lebih menyedihkan kalau kita meminjam barang yang kita pinjam hilang. Karena untuk mengembalikannya repot. Harus sama. Dibandingkan dengan sedihnya kalau ada punya sendiri, hilang. Nah, itu dialami oleh rombongan nabi. Mereka berkata kepada Elisa, "Aduh, hilang ini. Saya baru pinjam mata kampak sama tetangga saya. Aduh, gimana ini? Tentu saya akan membuat orang sedih dan kecewa apabila mata kampak itu tidak kembali. Karena saya sudah berjanji, saya akan pinjam sebentar untuk menebang pohon, untuk kita pindahan rumah, untuk membangun rumah yang lebih besar. Saya mau hijrah ke tempat yang lebih bagus tempatnya, dengan janji barang akan kembali sedia kala." Teman-teman, kalau kita lihat, ada 7 makna dari kejadian kapak yang hilang, mata kapak. Kalau pada kejadian itu, mata kapak itu adalah menunjukkan sesuatu yang sangat penting untuk orang itu bisa bekerja. Gak mungkin menebang pohon kalau tidak menggunakan mata kampak. Karena kampak pada saat itu sebagai salah satu alat untuk menebang pohon. Jadi pada hidup kita, kejadian seperti ini bisa terjadi dalam bentuk 7 hal. Mata kampak itu berbicara tentang 7 hal yang bisa saja terjadi pada hidup kita. Apakah itu? 1. Makna mata kampak yang hilang menunjukkan makna pertama adalah 1. Apa yang menjadi pekerjaan kita bisa saja hilang. Mungkin di antara bapak ibu, teman-teman, ada yang mengatakan, tadi saya diberi kepercayaan, diberi kontrak, diberi kekuatan untuk SK dapat kerja.
Tapi kini pekerjaan itu hilang karena PHK akibat pandemi. Sehingga mata kampak itu adalah bagian dari hal yang sangat penting yang harus saya miliki. Ingat, apapun pekerjaan kita, Bapak, Ibu, teman-teman, saudara, semua apa yang kita kerjakan itu adalah titipan Tuhan. Pinjaman. Sesuatu dipercayakan kepada kita melalui perusahaan. Ada kalanya perusahaan itu sudah tidak sanggup lagi. Ada kalanya mata kampak itu berbicara tentang suatu pekerjaan kita yang akhirnya hilang. Dan bila ada teman-teman yang pada saat ini mengatakan, aduh, aku sedang kehilangan pekerjaan. Seperti itu kejadiannya, mata kampak itu hilang. Makna yang kedua, mata kampak yang hilang berbicara tentang sesuatu, mungkin pinjaman modal. Mungkin di antara Bapak, Ibu, teman-teman ada yang sudah meminjam modal. Apakah meminjam dari bank, apakah meminjam dari teman, apakah meminjam dari kenalan. Tetapi tiba-tiba kita tidak tahu caranya, mungkin ada yang sudah membelikan sesuatu, atau mungkin ada yang tidak sempat membelikan sesuatu, modalnya hilang. Sehingga seperti orang yang tadi mengatakan, aduh, mata kampaknya hilang, padahal itu pinjaman. Hari ini pasti bisa mengalami hal yang sama. Aduh, seperti itu ya. Kalau ada yang dipinjam, harus dikembalikan. Dia katakan, aku harus mengembalikan ini, bagaimana? Jeritan di dalam batin terjadi. Makna mata kampak yang ketiga itu adalah, kalau tadi yang pertama, pekerjaan yang hilang. Yang kedua, mata kampak bicara tentang modal yang hilang. Orang kalau minjam modal kan yang diharapkan modalnya diputar, berkembang, itu yang normalnya. Tapi ada kalanya dari kita bisa meminjam modal, ada kalanya tidak nampak uangnya. Kok malah nggak tahu ya kemana aja uangnya. Seperti mengalami mata kampak yang hilang. Mata kampak yang ketiga berbicara tentang suatu peluang yang hilang. Ada kalanya kita sudah memiliki peluang untuk melakukan ini dan itu. Dan kita menganggap sebelum terjadinya COVID, sebelum terjadinya pandemi, sebelum terjadinya corona, kita sebelum tahun 2020, segala sesuatu sudah kita rencanakan dengan matang dan baik. Kita menganggap bahwa program ini dan ini itu ternyata tidak dapat terjadi. Sesuatu yang di luar dugaan bisa terjadi. Peluang itu bisa hilang. Dan peluang itu sebenarnya adalah kesempatan yang dititipkan, pinjaman dari Tuhan. Bisa terjadi mengalami, aduh, bagaimana ini? Peluangnya sudah tidak ada lagi. Tidak seperti dulu. Orang dagang apapun sulit, tidak seramai dulu. Orang bisnis apapun agak sulit, tidak seperti dulu. Itu adalah suatu kampak yang hilang. Mata kampak yang hilang. Jenis yang keempat berbicara tentang customer yang juga bisa hilang. Sebelum terjadi kejadian pandemi, kita bisa membayangkan ada yang punya customer ini itu. Banyak customer properti, banyak yang hilang. Customer di bagian asuransi, banyak yang mundur, banyak yang hilang. Customer di bagian berbagai produk, banyak yang menghilang. Banyak pelanggan-pelanggan yang sudah tidak beli lagi, tidak sanggup beli lagi. Yang sudah janji beli tanah, beli rumah, tidak jadi. Sudah terlanjur punya apartemen dan ingin dijual apartemennya atau disewakan, tapi tidak ada yang beli, tidak ada yang menyewakan. Customernya seperti hilang. Itu seperti kejadian mata kampak yang hilang. Customer dan segala sesuatu itu juga adalah kesempatan titipan Tuhan. Ada kalanya kita, aduh Tuhan, yang kau titip kepada saya customer yang dulu, ternyata sekarang tidak ada lagi. Itu seperti kejadian mata kampak yang hilang. Tadi yang pertama, mata kampak hilang bisa ada pekerjaan yang hilang. Yang kedua, ada modal yang sepertinya pinjaman itu hilang. Yang ketiga tadi adalah berbicara tentang suatu peluang yang hilang. Yang keempat tadi, customer atau pelanggan yang sepertinya hilang, tidak nampak, tidak tahu lagi kemana. Yang kelima, mata kampak yang hilang berbicara tentang ada semacam talenta terpendam atau kemampuan kita yang kita rasa sepertinya hilang. Mungkin dulu ada yang sudah terbiasa dengan pekerjaan yang harus dilakukan dengan rajin, tetapi sudah dia merasa, kok aku nggak seperti dulu ya. Rasanya dulu tangan dingin bisa melakukan ini, rajin menanam, rajin ini, sekarang kok nggak ada ya.
skillnya kok seperti lupa. Ada mungkin skill-skill kita yang lupa, jadi seolah-olah hilang. Ada orang yang kalau dia dalam pelajaran mahasiswa, dulu dia merasa kalau menghafal suatu pelajaran gampang. Ketika pelajaran tatap muka, maka ketika terjadi pelajaran dengan online, banyak yang mengaku sulit menghafal. Karena tidak fokus. Karena terlalu banyak dalam online ini pelajaran-pelajaran lain. Yang dia menganggap yang penting sudah dipoto, sudah dibuktikan. Karena ada yang tidak mengerti. Karena tidak seperti dulu bisa tatap muka dengan guru, bisa ditanya apa saja. Online tidak semudah itu. Ada kalanya skill atau kemampuan atau ilmunya yang menganggap kayak hilang. Yang keenam, kapak hilang ini menunjukkan seperti ada semangat yang hilang. Ada tekad yang hilang. Maka dengan kejadian kapak yang hilang ini menunjukkan kita perlu kembali mereview apakah ada semangat kita yang hilang. Apakah tekad kita hilang? Mungkin dulu kita punya semangat berapi-api untuk melakukan kebaikan, punya semangat berapi-api untuk melayani Tuhan, punya semangat berapi-api untuk beribadah, tetapi kini sepertinya semangat itu hilang. Ada istilahnya, kehilangan hati yang dulu, hati yang mula-mula. Hati yang mula-mula atau semangat yang mula-mula adalah semangat yang membuat orang tidak takut hanya kecuali kepada Tuhan. Tidak takut masa depan, tidak takut dengan ancaman, tidak takut dengan kebencian orang apabila dia mengikut Tuhan dengan baik. Tetapi kini ada kalanya orang mengatakan, aku tidak seperti dulu. Aku kehilangan hati yang mula-mula. Aku kehilangan semangat yang dulu. Aku tidak tahu dulu bisa berdoa, sekarang kok seperti tidak bisa berdoa. Dulu suka beribadah, kenapa sekarang tidak beribadah lagi? Mengapa aku tidak seperti dulu? Itu menunjukkan ada mata kampak yang hilang. Yang ketujuh, yang sangat penting bagi kita, jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi iman kita hilang. Tanpa iman, orang tidak bisa melihat Tuhan dengan mata batinnya. Tanpa iman, orang tidak bisa melihat petunjuk Tuhan. Tanpa iman, manusia tidak tahu apa yang baik, yang benar. Karena dengan iman, kita bisa melihat apa yang tidak kelihatan dengan mata. Untuk melihat Tuhan tidak bisa dengan mata kita sendiri, tetapi dibutuhkan iman. Iman artinya yang nggak kelihatan dengan mata, tapi terlihat dengan kepercayaannya, dengan keyakinannya. Saya tidak tahu di antara kita, Bapak Ibu Saudara, mata kampak yang hilang itu yang terjadi kita apa? Mungkin ada mata kampak yang hilang dalam bentuk kehilangan semangat hidup. Hari ini, mari kita datang pada Tuhan, meminta Tuhan memulihkan semangat hidup. Mungkin ada yang mengatakan, aku kehilangan kehilangan kepercayaan diri. Dulu percayaan diri saya kuat. Semangat hidup saya untuk percaya diri itu kuat. Sekarang kayak nggak tahu ya. Kayak khawatir ya. Minta kepada Tuhan. Seperti bagaimana Tuhan mengembalikan mata kapak itu bisa timbul kembali. Mungkin ada yang mengatakan, saya kehilangan suatu pengharapan. Sama dengan tadi iman tadi ya. Kalau nggak ada pengharapan, manusia tidak ada pengharapan, adalah sangat menyedihkan. Pengharapan itu maksudnya adalah seperti sauh atau jangkar yang membuat kapal tidak terombang-ambing ketika dia sedang merapat. Ketika saat ini di masa menghadapi pandemi, banyak orang sudah kehilangan kepercayaan diri, kepercayaan semangat hidup, kehilangan dalam hal apapun, karena dia menganggap untuk melakukan bisnis aja susah. Untuk melakukan ini tidak bisa. Untuk berbuat ini tidak bisa. Dan itu tidak bisa. Hari ini kita datang pada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, sebagaimana Engkau bisa menolong dari abdi Allah itu yang sungguh-sungguh kehilangan mata kampak pinjamannya, dan dia ingin itu kembali. Saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu, teman-teman saudara sekalian, mari kita tetap kembali hati kita berdoa kepada Tuhan. Meminta kekuatan untuk bisa memulihkan kita. Mari kita percaya dan berdoa bahwa hanya Tuhan yang sanggup memulihkan, merestorasi, merehabilitasi, dan juga mereformasi kehidupan kita. Kita tidak tahu sampai kapan corona ini datang dengan segala bentuk pandeminya. Tetapi kita ketahui Tuhan sanggup menolong. Saat kita tidak tahu lagi berseru kepada yang lain, berseru kepada Tuhan, Dia sanggup. Di saat kita mengatakan tidak mungkin, tetapi ini yang terjadi.
Ada sesuatu ketika dilaporkan pada Nabi Elisa, tolong, dan Nabi Elisa berbuat, bahwa dia mengatakan, oke, aku menolong untuk memberi solusi. Mari kita bahas, teman-teman semua. Kita kalau mengetahui ada teman dan saudara kita membutuhkan solusi, kita beri solusi. Mungkin ada solusi itu berupa ide. Ada orang yang ingin berbuat sesuatu, tapi dia tidak tahu hikmatnya, idenya. Mari kita menjadi orang yang memberikan ide-ide cemerlang, yang membuka pikiran orang yang sedang kusut, sedang buntu pikirannya. Itu sangat bisa menjadi seperti kayu yang menolong tadi supaya kapak itu muncul. Mungkin melalui doa kita, kayu itu bisa berbicara tentang doa kita, sesuatu yang menjadi solusi. Dengan mendoakan orang lain kita percaya kuasa Tuhan bekerja. Mungkin menasihati dengan mengajak dia berdoa bersama, mengajak dia untuk ingat pada Tuhan, kembalilah pada hati mula-mula. Percayalah, di dalam segala hal Tuhan turut bekerja. Semoga semua teman-teman diberkati. Amin.